Selamat datang di Dumunsa. Halo semuanya, hari ini kita akan nge-recap sebuah film yang berjudul Human Snake War. Menceritakan tentang seekor ular raksasa yang mencoba memburu orang-orang yang udah membuat dirinya lahir sebagai makhluk hasil dari rekayasa genetik. Ular itu terus memburu sampai ke sebuah hotel, di mana orang-orang yang gak bersalah juga menjadi korban keganasan si ular. Kisah dimulai dengan seorang wanita yang bernama Lee. Dia ini merupakan pemilik dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam budidaya ular secara ilegal. Suatu ketika, Lee datang ke pabrik miliknya untuk menanyakan perihal kecelakaan yang hampir aja membuat semua ular-ular miliknya kabur dari dalam kurungannya. Seorang manajer pabrik yang akhirnya kena marah kemudian berjanji kalau dia akan mengusahakan yang terbaik supaya nantinya nggak akan terjadi kecelakaan lagi. Si manajer ini sebenarnya nggak suka dengan Lee karena terlalu banyak merintah, tapi karena masih pengen kerja, dia ya mau nggak mau nurutin semua kemauan Lee. Nah, di saat Lee berniat untuk meninggalkan pabrik, orang-orang yang lagi pada kerja itu nggak tahu kalau cairan yang mereka berikan sebenarnya udah membuat semua ular-ular menjadi lebih kuat dan mampu berkembang biak dengan sangat cepat. Bahkan ada satu ekor ular yang udah bermutasi dan menjadikannya sosok yang lebih besar. Di sisi lain, si manajer yang udah mengantarkan bosnya pulang, kemudian balik lagi ke ruangannya. Di sana, dia bertemu dengan teman wanitanya yang udah menunggu dari tadi. Ini dia orangnya. Nah, di saat mereka berdua lagi sibuk nih, tanpa disadari, area tempat ular-ular itu dikurung tiba-tiba bergetar dan membuat para pekerja menjadi panik. Dimana ternyata itu disebabkan oleh ular raksasa yang menerobos keluar dari dalam kurungannya. Setelah menghabisi semua pekerja, si ular raksasa menghampiri ruangan tempat di mana si manajer lagi asik berjoget. Makhluk itu dengan cepat memangsa teman wanita si manajer. Namun anehnya, begitu melihat si manajer, makhluk itu hanya menatapnya dan kemudian membiarkannya hidup. Sementara itu, di sebuah hotel, seorang pria yang bernama Fang tampak membawa keluarganya untuk berlibur di tempat ini. Ternyata yang punya hotel ini adalah Lee, yang sekarang lagi asik berduaan bersama pacarnya, sekaligus asistennya yang bernama King di penthouse miliknya. Di sini, Lee tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon yang rupanya itu dari manajernya yang memberitahukan tentang kejadian di pabrik, di mana ada seekor ular raksasa yang udah lepas dan menghancurkan semuanya. Sadar kalau ini merupakan masalah yang serius, Lee kemudian memutuskan untuk menghentikan semua permintaan dari kliennya guna menyembunyikan semua kejahatannya. Di lain sisi, Fang dan keluarganya yang udah berada di kamar mendapati ada seekor ular yang lagi berada tepat di depan putrinya. Untungnya, Fang berhasil menyelamatkannya sesaat sebelum si ular mencaplok putrinya itu. Nah, karena merasa keluarganya dalam bahaya, Fang lalu pergi ke lobi dengan maksud untuk komplain perihal masalah ular tadi. Tapi belum selesai Fang mengeluarkan semua kata-kata kotornya, tiba-tiba semua orang yang ada di lobi hotel dibuat heran ketika melihat sekumpulan gas yang mulai menyelimuti hotel. Situasi bahkan tambah mencekam di saat seonggok mayat terjatuh dari langit, yang kemudian disusul oleh kemunculan ratusan ular. Semua orang yang panik langsung masuk ke dalam dan menutup pintu hotel rapat-rapat. Nah, di sini ada seorang wanita yang rupanya masih ketinggalan di luar dan sempat memohon untuk dibiarkan masuk. Tapi begitu manajer hotel mau membukakan pintu, tiba-tiba wanita itu malah ditarik oleh sesuatu yang kemudian membuat semua orang yang melihatnya menjadi ketakutan.
Apapun yang baru aja memangsa wanita malang tadi, sekarang muncul lagi dan menghancurkan kaca hotel. Di mana dari sana, semua ular yang ada di luar langsung masuk dan mulai menyerang orang-orang. Untungnya, ada seorang petugas keamanan nih yang meminta semua orang untuk segera naik ke atas. Karena di saat yang bersamaan, muncul ular-ular yang lumayan besar yang kini akan mulai melakukan perburuan. Kebetulan ular-ular itu sekarang menuju ke arah restoran, tempat di mana sebagian orang lagi pada makan. Dan mereka-mereka ini nggak tahu kalau di luar ada kejadian yang mengerikan. Sementara itu, di tengah orang-orang yang lagi panik dan mau pergi ke bagian atas, tiba-tiba Fang terjatuh akibat desak-desakan dan membuatnya pingsan. Singkat cerita, setelah beberapa menit, Fang lalu terbangun. Tapi kali ini dengan penampakan seekor ular kecil yang siap membunuhnya. Untungnya Fang berhasil mengambil sebuah payung yang kemudian dia gunakan untuk menghajar si ular. Dari sana, Fang langsung cepet-cepet nih mencari keluarganya. Namun di tengah jalan, dia melihat seorang anak kecil yang lagi menangisi ibunya yang sekarat. Di momen ini, Fang sebenarnya nggak peduli mau anak kecil, tuyul kek, yang penting keluarganya dulu nih. Tapi ketika Fang baru aja mau melangkah, si ibu tiba-tiba terbangun dan memintanya supaya Fang mau membawa anaknya itu. Nah, orang-orang yang pada ketakutan itu ternyata bersembunyi di penthouse milik Lee, meskipun tanpa persetujuan dirinya. Gak berapa lama kemudian, terdengar suara seseorang yang meminta supaya dibiarkan masuk. Mengetahui hal tersebut, si petugas keamanan berniat membukakan pintu. Namun seketika Lee, si pemilik gedung, memperingatkan untuk jangan membukanya. Dan kalau sampai berani dibuka, maka dia akan dipecat. Nah, ternyata si bapak ini nggak peduli. Mau dipecat kek, terserah. Pokoknya buka dulu tuh pintu. Rupanya itu adalah Fang bersama dengan ibu dan anak yang minta tolong tadi. Begitu masuk ke dalam penthouse, ternyata Fang gak melihat anak dan istrinya. Yang itu berarti mereka masih ada di bawah. Karena nggak ada pilihan, Fang lalu keluar lagi dan mulai mencari keluarganya itu dari kamar ke kamar. Di sisi lain, istri dan anaknya Fang sekarang lagi menghindari seekor ular. Mereka bersembunyi di sebuah lemari yang ada di salah satu ruangan. Nah, di ruangan ini sebenarnya ada beberapa orang lain yang juga lagi ngumpet. Ada 1, 2, 4, total jadi 6 cuy. Singkat cerita, si ular akhirnya tahu kalau ada orang yang bersembunyi di dalam lemari. Karena udah ketahuan, istrinya Fang lalu berusaha keluar demi untuk melindungi anaknya. Tapi tiba-tiba si bocil malah ikutan keluar, yang kemudian menyebabkan si ular kini mengalihkan pandangannya dan berniat memakan si bocil. Untung bapaknya datang ya, coba kalau enggak. Nah, setelah berhasil selamat, Fang dan keluarganya yang awalnya pengen ke penthouse, akhirnya mengetahui kalau ada orang lain yang juga bersembunyi di sini. Akibatnya, Fang nggak punya pilihan selain membantu mereka semua. Nah, masalahnya mereka sekarang nggak bisa keluar begitu aja, karena udah banyak ular lain yang menunggu di depan pintu. Salah satunya yang ini nih. Akhirnya, karena nggak bisa keluar lewat pintu depan, Fang lalu mempunyai sebuah ide, yaitu keluar melalui jendela dan merayap menuju ke lift konstruksi yang terlihat menggantung. Dalam keadaan yang menegangkan itu, tiba-tiba seekor ular muncul dari balik kaca dan mencoba untuk menakut-nakuti, yang akibatnya satu orang terjatuh, sedangkan sisanya berhasil selamat. Dari sana, mereka langsung menggerakkan lift tersebut menuju ke lantai atas. Namun sayang, di tengah jalan mesinnya rusak karena kelebihan beban. Suasana semakin gak menentu ketika mereka melihat penampakan ular raksasa yang lebih besar yang bergerak dari dalam kabut. Gak mau diam aja menunggu si ular itu memangsa, Fang lalu meminta putrinya untuk menggedor-gedor kaca sambil berharap ada yang mau membukakannya. Beruntungnya nih, mereka ternyata udah sampai di ruangan tempat di mana semua orang berada. Next, di malam harinya, Fang mengetahui kalau ternyata beberapa di antara mereka udah terkena racun mematikan yang berasal dari ular-ular itu. Termasuk istrinya yang cepat atau lambat juga bakalan mati. Di ruangan ini, mereka juga menemukan banyak sekali dokumen yang berisi tentang eksperimen berbagai macam ular. Di mana mereka semua kemudian sadar kalau Lee adalah dalang di balik bencana ini. Fang yang marah dengan cepat menghampiri Lee dan kemudian mencekiknya. Nah, pas mau diulti nih, tiba-tiba Lee mengatakan kalau hanya dirinya yang
memiliki penawar dari racun itu. Dalam obrolannya, Lee setuju untuk menunjukkan di mana obat itu berada. Namun dengan satu syarat, pacarnya yaitu si King harus ikut dalam misi pencarian. Ternyata Lee sengaja menyuruh pacarnya untuk ikut, supaya nantinya dia bisa menghabisi orang-orang itu selagi masih ada kesempatan. Nah, dari sana beberapa orang sukarelawan termasuk Fang kemudian berangkat mencari obat penawar racun. Singkat cerita, setelah melewati berbagai macam hadangan, mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan rahasia, tempat di mana penawar itu disimpan. Nah, saat semua obat-obatan itu berhasil dibawa dan mereka berniat untuk kembali, tiba-tiba seekor ular muncul lagi, dan kali ini memangsa si manajer hotel. Kejar-kejaran kemudian terjadi yang menyebabkan semua orang terpaksa harus berlari dan bersembunyi di dalam dapur. Mengetahui kesempatan itu, King mulai menjalankan rencananya. Dia mengunci orang-orang yang ada di dapur dengan harapan mereka akan dimangsa oleh ular itu. Dari sana, King kemudian pergi melalui tangga darurat dan berniat kembali ke penthouse. Tapi di tengah jalan, dia sempat melihat banyak mayat yang bergelimpangan, yang kemudian membuatnya menjerit ketakutan. Nah, di sini King sempat merasa bersalah dengan semua eksperimen ilegal yang dilakukan, apalagi dengan banyaknya orang-orang yang udah menjadi korban. Akhirnya nih, setelah memikirkan dengan matang, King memilih untuk balik lagi dan membantu orang-orang yang lagi melawan seekor ular di dalam dapur. King berhasil membuka pintu sehingga membuat Fang dan yang lainnya bisa melarikan diri. Namun, salah seorang dari mereka, yaitu koki restoran, memutuskan untuk tetap berada di dapur. Dia berniat membunuh makhluk itu demi menyelamatkan yang lainnya. Dari sana, mereka kemudian kembali ke penthouse dan mulai memberikan penawar kepada orang-orang yang terkena racun. Nah, beberapa waktu setelahnya nih, terdengar suara helikopter di kejauhan. Mengetahui hal tersebut, sontak membuat semua orang jadi kegirangan. Tapi seketika Fang menyadari kalau helikopter itu bukan datang untuk menolong mereka. Dan benar aja, ternyata Lee udah menghilang bersama dengan King, di mana mereka sekarang lagi menuju ke bagian atas gedung. Di tengah jalan, Lee tiba-tiba mendorong King dan berniat membunuhnya. Lee rupanya sengaja melakukan itu karena King dianggap udah gagal melakukan apa yang diperintahkan sebelumnya. Setelah berhasil membunuh King, Lee langsung menaiki helikopter yang udah siap membawanya pergi. Namun tanpa dia sadari, ternyata ada seekor ular kecil yang menyelinap keluar dari dalam tasnya dan kemudian membunuh sang pilot. Karena takut, Lee memilih keluar dan berlari sampai ke pinggir gedung, yang mana itu malah membuatnya terjatuh dan mati dengan cara yang mengenaskan. Di saat yang bersamaan, ular raksasa mulai menyerang orang-orang yang ada di penthouse. Pilihan mereka sekarang hanya bisa berlari ke atap gedung. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, induk ular pastinya juga ada di sana, bersama dengan ribuan ular lain yang kini mulai ikutan naik. Di momen ini, si petugas keamanan meminta supaya semua orang mempersenjatai diri dengan berbagai macam peralatan dan memberikan perlawanan kepada makhluk-makhluk itu. Ketika berhasil mengusir ular-ular kecil, mereka mulai menyemprotkan bensin dan kemudian membakarnya, sambil berharap kalau si induk ular juga ikutan terbakar dan akhirnya mati. Namun rupanya nggak semudah itu, di mana si ular ternyata masih hidup dan mulai menyerang mereka. Semua upaya udah dilakukan, termasuk menghajar makhluk itu secara bersama-sama, tapi tetap aja nggak berhasil. Nah, karena nggak ada pilihan, Fang memutuskan untuk membunuh ular itu sendirian. Fang meminta si petugas keamanan untuk mengalihkan perhatiannya, sementara dia akan mengendarai helikopter. Rupanya, Fang akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan semua orang, termasuk anak dan istrinya. Si petugas keamanan harus mati dalam kejadian itu. Namun, kesempatan tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Fang untuk berada tepat di depan si ular raksasa. Dan tamat. Film yang sangat mencekam. Meskipun CGI-nya nggak terlalu bagus, tapi jalan ceritanya simple lah. Ceritanya cuma fokus sama bagaimana orang-orang bisa selamat dari serangan ribuan ular di dalam hotel. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.